Kompetisi debat Bahasa Indonesia mahasiswa FMIPA Unsrat pada hari ini Selasa 21 Juli akan segera kita mulaikan. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kemudian doa yang akan dibawakan oleh Encik Fanda. Selanjutnya menyajikan Indonesia Raya. Kemudian kata sambutan dan pembukaan oleh Dekan FMIPA Unsrat. Kemudian foto session. Selanjutnya aturan dan peraturan yang akan disampaikan kembali. Kemudian pengantar dari juri. Dan selanjutnya kompetisi debat Bahasa Indonesia yang akan dibagi dalam 2 sesi, sesi A dan sesi B. Selanjutnya istirahat dan diikuti pengumuman pemenang dan penutupan oleh Wakil Dekan 3, dan yang terakhir ucapan terima kasih oleh Encik Gayatri. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Dr. Andes Parluhutan Siahaan, MSI, dipersilahkan. Terima kasih untuk MC. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan kita sampaikan pada siang hari ini karena kita boleh menyelenggarakan kompetisi debat bahasa Indonesia mahasiswa untuk tingkat Fakultas MIPA Unsrat. Dan untuk itu saya selaku Ketua Panitia yang ditunjuk mengucapkan selamat datang kepada pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Profesor Dr. Beni Pinontoan MSc, Bapak Wakil Dekan 2, Dr. Gerald Tamuntuan MSI. Selamat datang juga untuk Bapak Dekan dan Wakil Dekan sebagai yang berperan sebagai juri pada kesempatan ini. Dan selamat datang untuk juri yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Herni Simbala, MSI. Selamat datang juga buat seluruh peserta yang akan mengikuti debat bahasa Indonesia ini. Perlu kita ketahui buat kita semua bahwa hasil kerja dari panitia yang dibentuk sampai tadi malam ada 12 orang peserta. Ada 12 orang peserta yang akan mengikuti, akan tetapi pada hari ini hanya 9 yang mengikuti karena ada 3 yang punya alasan berhalangan. Hasilnya adalah farmasi sebelumnya 3 orang, tetapi Christian Aseng kemudian tadi menyampaikan kehilangan HP saat mengantar omanya ke rumah sakit. Dari kimia sebelumnya 4 orang, tetapi Jeva-nya mengatakan sakit. Jadi ada tinggal 3 orang. Dan dari biologi 3 orang. Dari sistem informasi itu 2 orang. Dari 2 orang ini, 1 orang sampai detik ini tidak bisa dihubungi HP-nya, tidak tahu alasannya. Jadi itu dari farmasi, kimia, biologi, sistem informasi itu yang menyampaikan utusannya. Ada 2 prodi dari Fakultas MIPA yang tidak mengirimkan utusannya, yaitu dari matematika dan fisika. Dalam debat kali ini, dari seluruh peserta yang ada, tim juri akan mencari 3 yang terbaik yang nanti akan diutus ke tingkat universitas. Penilaiannya adalah penilaian berdasarkan kemampuan personal, bukan kemampuan tim, tetapi kemampuan perorangan. Nanti peserta yang terpilih akan mewakili Fakultas MIPA untuk debat di tingkat universitas. Peserta yang menjadi juara akan mendapatkan sertifikat dan akan diberikan hadiah. Besarannya nanti WD3 yang sampaikan. Dan seluruh peserta yang ikut akan mendapatkan sertifikat. Dan perlu juga diketahui bahwa semua peserta yang ikut saat ini sudah diberikan pulsa untuk membeli kuota, menggantikan dengan kuota.
Demikian laporan dari panitia, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua kerjasama panitia dan juga tim juri. Dan pada kesempatan ini kami dari panitia memohon Bapak Dekan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Encik Fanda. Terima kasih atas kesempatan, dan sebelum kita akan memulaikan kegiatan debat kompetisi Bahasa Indonesia FMIPA Unsrat, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di siang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan kompetisi debat Bahasa Indonesia mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado. Biarlah kiranya Tuhan memberkati acara demi acara, agar kiranya itu boleh berlangsung dengan baik. Berkati juga Bapak Dekan yang akan membuka acara kegiatan pada hari ini. Kiranya juga diberikan hikmat surgawi, dan biarlah Tuhan menolong dan memberkati, bahkan memberkati kami sekalian. Ya Bapa di surga, berkati juga para peserta, bahkan juga tim juri yang akan ikuti kegiatan pada hari ini. Biarlah kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai mereka semua. Kiranya acara atau kegiatan pada hari ini, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya, dan kita mengikutinya dengan sikap sempurna. Selanjutnya kita akan mengikuti kata sambutan dan pembukaan kompetisi debat Bahasa Indonesia mahasiswa FMIPA Unsrat secara daring yang akan disampaikan oleh Dekan FMIPA Profesor Dr. Benny Pinontoan MSc. Dipersilakan. Selamat siang semua. Selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan saat ini dan boleh melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini boleh menoreh prestasi juga bagi Unsrat
bagi FMIPA di tingkat Unsrat, bagi Unsrat di tingkat nasional. Dan mudah-mudahan FMIPA boleh mewakili Unsrat ke tingkat nasional. Selama ini kita di tingkat Unsrat lumayan, tetapi untuk tembus ke nasional itu belum banyak ya. Apalagi untuk juara itu belum banyak. Ya. Tapi ada beberapa, terutama di Olimpiade, di seni. Tapi untuk seperti debat begini belum. Nah, mudah-mudahan ini boleh menjadi salah satu yang bisa dibanggakan. Selamat berdebat dan kiranya sukses, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dekan. Selanjutnya kita akan... mau buka, kotek buka kan? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka debat mahasiswa bahasa Indonesia, kemarin bahasa Inggris ya, ya. Dibuka dengan resmi. Oke, sebelum kita masuk dalam kompetisi, kita akan foto sesi. Silakan, Ner Charles. Satu, dua, tiga. Oke. Saya bebas. Bebas Satu, bagaimana? dua, tiga. Oke. Oke. Oke, jadi kita akan masuk langsung ke kompetisinya. Jadi akan ada 2 sesi, yaitu sesi A dan sesi B. Nah, untuk sesi A, yaitu akan diikuti oleh 2 kelompok, yaitu kelompok singa dan kelompok gajah. Jadi kelompok pemerintah adalah kelompok 2, Rizky dan Steve. Kemudian kelompok oposisi adalah kelompok 1, yaitu Tiara, Fitria, dan Luciana. Kemudian sesi B itu kelompok pemerintah yaitu kelompok 3, Joshua dan Stephen, dan kelompok oposisi adalah kelompok 4 yaitu Nelsiani dan Priscilla. Jadi kelompok dan posisi itu sudah diambil berdasarkan undian sebelumnya. Jadi setiap kelompok, saya ulangi lagi, setiap kelompok awalnya akan memberikan argumen atau statement awal, itu maksimalnya 5 menit, masing-masing kelompok. Selanjutnya akan secara bergantian mendebat argumen dari kelompok lawan. Dan pada akhirnya, masing-masing kelompok harus memberikan simpulan dari debat yang berlangsung. Dan setiap orang bisa lebih dari 1 kali untuk memberikan pendapat. Nah, apabila ingin menginterupsi kelompok lawan, silahkan raise hand, nanti host Ner Charles akan unmute supaya bisa memberikan pendapat. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pengantar dari juri sekaligus mendengarkan mosi yang akan disampaikan oleh tim juri untuk sesi A. Silakan tim juri. WD2 aja. WD2. Silakan WD2. WD2. Ya. Silakan. Bagaimana? Ya, putus-putus ini. Menyampaikan mosi. Boleh langsung mosi tak percaya. Mosi A ini. Ya, sesi Amner. Sebentar. Ya.
Siap-siap kelompok 1 dan kelompok 2 ya untuk sesi A ini. Mungkin perkenalkan Jo dulu, siapa yang kelompok 1, siapa yang pemerintah, perannya Iya. apa, oposisinya Oke. perannya apa. Jadi karena belum di, jadi kelompok untuk sesi A, kelompok pemerintah. Dorang perkenalkan diri, dorang yang iya, perkenalkan silakan diri. perkenalkan diri. Mulai dari kelompok pemerintah. Kelompok pemerintah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rizky Ramadan Maulana, mahasiswa farmasi, dan saat ini kami dari kelompok pemerintah dan saya berlaku sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Steve Saese dari Program Studi Sistem Informasi. Pada saat ini, saya dipercayakan sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Selanjutnya, tim oposisi. Kelompok 1. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mbak Dasalam, perkenalkan nama saya Fitria dari tim oposisi. Dan saya dipercayakan sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Melisa Sigambing dari Program Studi Farmasi. Saya di sini sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Luciana Ekasari dari Program Studi Kimia, berada di tim oposisi sebagai pembicara ketiga. Oke. Selanjutnya untuk sesi B. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Joshua Tantara. Saya dipercayakan saat ini sebagai pembicara pertama dan sekaligus pemberi kesimpulan dari proses perdebatan sebentar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan Lengkong. Saya dari tim pemerintah, dipercayakan sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 4. Mute dulu, mute. Mic-nya tidak kedengaran. Ya. Dari regu oposisi. Selamat siang, nama saya Priscila Megumi dari Prodi Biologi, dari jurusan Biologi. Sebagai tim oposisi, terima kasih. Oke, demikianlah perkenalan dari peserta. Gimana, Mbak Gerald? Sudah? Lagi menguji. Terima lagi kasih menguji. atas kesempatan. Ya, saya akan coba menyampaikan mosi yang sederhana ini. Jadi ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Seperti kita tahu bersama, di sana ada paling tidak 3 ruang lingkup yang sangat penting, yaitu ruang lingkup pembangunan ekonomi, ruang lingkup pembangunan sosial, dan ruang lingkup pembangunan lingkungan. Nah, kita tahu dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi itu ada masalah pertambangan di dalamnya. Atau dengan kata lain,
bisnis pertambangan, apakah itu pertambangan mineral ataupun pertambangan hidrokarbon di Indonesia, itu merupakan salah satu yang memberikan sumbangsi besar di dalam pendapatan negara. Namun, di sisi lain, segala macam upaya pertambangan itu pasti dia akan bertolak belakang dengan hal-hal yang terkait dengan isu lingkungan. Dalam artian, kalau ada pertambangan, pasti di sisi sebelahnya itu ada isu lingkungan atau hal-hal terkait lingkungan yang tidak setuju dengan berbagai upaya yang dilakukan di dalam pertambangan. Nah, menurut kalian, apakah berbagai macam eksplorasi sumber daya mineral ataupun pertambangan hidrokarbon yang saat ini dilakukan di Indonesia dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia itu harus dihentikan hanya oleh karena isu-isu lingkungan atau perlu dilanjutkan? Silakan. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mendapatkan mosi. Silakan diberikan 3-5 menit untuk meramu statementnya. Dan statement yang pertama akan disampaikan oleh tim pemerintah. Jadi dari kelompok 2. Apabila misalnya Rizky dan Steve sudah ready dengan mosi yang diberikan tadi, dipersilakan untuk memberikan statement awal. Ya, mungkin di panduan ada jeda begitu, diberikan kesempatan untuk meramu jawaban, tetapi statement. Tapi kita lihat kalau di tingkat universitas atau di nasional itu sebenarnya ada yang begitu. Jadi itu langsung respon saja, kita latihan di sini. Iya Pak Dekan, bahkan kalau di panduan yang sekarang harusnya orang bikin video. Jadi dikasih waktu sekitar 40 menit. Statementnya itu disampaikan lewat video, kemudian di-upload, kemudian linknya itu dikasih ke juri. Itu dikasih waktu 40 menit untuk meramu statement dari mosi yang dikasih. Cuman itu di-skip, orang skip. Maksudnya sementara debat begini, kau bikin video? Iya, 40 menit panduannya. Yang di tingkat nasional sepertinya akan seperti itu panduannya. Permisi, Enci. Ya, sudah siap, Rizky? Ya, kami dari Oke, tim. silakan dari tim pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus siap sebelumnya. Baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah menyatakan sikap pro terhadap mosi tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang kami lihat di sini, di mana pemerintah Indonesia ini menilai bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu sangatlah penting untuk dijalankan. Ketika di mana kita melihat bahwa keseriusan pemerintah dalam mewujudkan yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, di sini menyiasatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia adalah serius untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan visi Indonesia masa depan yang terletak pada Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan yang memang menjelaskan bahwa visi Indonesia masa depan dan bersih dalam pelaksanaannya. Nah, ketika menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah Indonesia selalu memiliki indikator-indikator agar supaya pemerintahan bisa berjalan dengan baik dengan mementingkan segala aspek, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan juga lingkungan. Dalam mosi tadi, ini berada pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam semuanya bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita menilai bahwa perkembangan pertambangan Indonesia ini sudah terus meningkat. Mulai dari kita melihat produksi nikel dalam negeri, kemudian ada juga produksi emas dan juga lain sebagainya merupakan sebuah prestasi bagi kita negara Indonesia. Apalagi kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Di sini kami melihat bahwa pentingnya pelestarian lingkungan di Indonesia harus terus digalakkan, di mana bahwa pembangunan bisa dilaksanakan selaras dengan menjaga lingkungan itu sendiri. Kita melihat bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang mengalami perlambatan akibat oleh COVID yang terjadi pada saat ini. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka -3 sampai -5. Dan ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada kuartal ketiga kita akan memiliki hasil yang sama. Kita melihat bahwa pembangunan di Indonesia harus terus digalakkan dan dinilai bahwa memang penting di semua sektor, baik itu sektor perekonomian, lingkungan, dan juga sosial itu harus dikontrol. Apalagi situasi politik saat ini. Menilai bahwa antara pembangunan ekonomi di bidang pertambangan dan juga lingkungan, hal ini memang dijadikan sebuah pembahasan yang panjang di masyarakat saat ini. Bahwa ketika banyak masyarakat aktivis-aktivis lingkungan menyatakan bahwa pembangunan saat ini dilaksanakan tidak mementingkan aspek dari lingkungan itu sendiri. Namun, dari kelompok kami tidak sepakat dengan hal tersebut karena pemerintah selalu melihat bahwa ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti stimulus ekonomi, meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah selalu berusaha untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan antara lingkungan dan juga perekonomian nasional. Seperti misalnya, kalau kita melihat industri energi terbaru dan terbarukan yang saat ini sedang booming-boomingnya adalah biodiesel yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu memproduksi B20, di mana produksi-produksi ini sangat-sangat penting karena mengganti produksi peningkatan produksi biodiesel di Indonesia. Dan juga Indonesia sebagai raja biodiesel di dunia, yaitu memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang mencapai 14 juta hektar, dan cadangan biodiesel kita ada 43 juta ton. Dan ini merupakan angka tertinggi di Indonesia, di dunia. Dan untuk itu, pemerintah juga melalui Kementerian Lingkungan selalu melakukan inovasi-inovasi agar supaya pemerataan pembangunan di bidang ini terus berlanjut. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup sendiri, menurut kami sudah sangat baik dan juga Maaf, waktunya sudah menunjukkan sudah 5 menit. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Oke. Selanjutnya diberikan kesempatan 5 menit untuk statement awal dari kelompok oposisi, kelompok 1. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Fitria dari jurusan Kimia dan saya di sini sebagai tim oposisi. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apakah dimaksud dengan SDGs atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati
oleh para pemimpin dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh para dewan juri terkait dengan SDGs, pembangunan berkelanjutan yang paling diutamakan itu ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial, dan yang ketiga terkait dengan bidang lingkungan. Dan yang kedua, saya akan memaparkan apakah yang dimaksud dengan eksplorasi. Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan untuk menemukan sesuatu. Misalnya daerah yang ingin dicari, misalnya kan di sini kita mencari daerah pertambangan. Kita mencari, sebelum melakukan suatu pertambangan, kita harus melakukan eksplorasi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, beberapa tahun lalu, para pemerintah negara telah menyepakati adanya agenda berkelanjutan ini. Entah itu mulai dari sebelum terbentuknya SDGs, yaitu MDGs, lalu berlanjut ke SDGs. Kembali ke mosi yang mengatakan, apakah berbagai macam eksplorasi sebagai sumber mineral harus dihentikan atau perlu dilanjutkan? Dari kami, tim oposisi, menyatakan tidak harus dilanjutkan, karena itu bukan merupakan salah satunya solusi untuk menanggulangi mengurangi dampak yang terjadi pada bidang ekonomi. Kita harus perhatikan di sini kan ada 3 poin penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagaimana Indonesia akan mencapai tujuan 3 poin penting tersebut apabila 3 poin itu tidak saling bersinambungan. Sedangkan di sini hanya untuk meningkatkan pada bidang ekonomi, tetapi menurunkan dampak lingkungan yang ada. Kita bisa lihat karena adanya pertambangan seperti pertambangan liar sekarang, apa yang telah disebabkan dari adanya pertambangan? Hanya karena kita ingin meraih keuntungan dari pertambangan yang ada sekarang, sehingga kita membuat lingkungan tersebut menjadi rusak. Tidak jauhlah contoh dari kasus yang sedang terjadi seperti di Sulawesi, ya seperti terjadi di Kabupaten Luwu, di mana banjir bandang melanda itu diakibatkan karena adanya perubahan iklim atau perubahan yang diakibatkan dari pertambangan liar yang ada di daerah tersebut. Kita harus memperhatikan lagi kembali. Kita harus meninjau apakah dengan meningkatkan ekonomi hanya dengan melihat dari pertambangan saja. Tidak, kita bisa meningkatkan seperti dalam bidang pendidikan, dalam selain bidang pendidikan, kita harus bisa mampu memberantas yang adanya kemiskinan. Bukan itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi atau meningkatkan ekonomi seperti yang terjadi pada saat ini, di mana saat ini kan sementara COVID merupakan kontra dari tujuan yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu tujuan SDGs ini. Karena kenapa? Dari COVID ini bisa dilihat sendiri bahwa karena adanya dampak COVID merupakan salah satu contoh yang membuat sistem perekonomian di Indonesia itu sangat jatuh. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, kami dari tim oposisi sangat tidak menganjurkan pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia untuk dilanjutkan, sebab ada pertimbangan-pertimbangan. Pertama, rusaknya ekosistem alam. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim. Maaf, waktunya sudah 5 menit. Oke, terima kasih. 41 detik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan kelompok pemerintah. Silakan kelompok pemerintah memberikan
mendebat apa yang sudah disampaikan oleh tim oposisi. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, menilai dari argumen yang disampaikan oleh tim kontra, di mana tim kontra sebenarnya terlihat tidak memahami di mana indikator-indikator dalam membangun sebuah negara. Kami melihat bahwa pembangunan sebuah negara, apalagi ekonomi, itu tidak bisa dilepas dari berbagai macam indikator. Nah, 3 indikator ini tidak berdiri sendiri, yaitu yang pertama tadi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga indikator ini tidak dapat dibedakan karena memang ini sangat berkesinambungan, di mana menghentikan program pertambangan di Indonesia, menurut saya itu tindakan yang tidak memiliki pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh negara, emas dan juga lain-lain sebagainya. Menurut data yang saya Indonesian Mining Association mengatakan bahwa dari sektor pertambangan ini selama tahun 2017 adalah jumlah setorannya ke negara hampir mencapai 46,6 triliun. Ini membuat banyak sekali kita, dan ini merupakan sangat penting. Tugas dari pemerintah adalah melakukan kesinambungan atau menyelaraskan tambang dan juga lingkungan. Bukan malah tidak bijak ketika kita menganggap satu hal yang baik, tapi menyelaraskan antara pembangunan ekonomi di bidang pertambangan dan juga menjaga ekosistem lingkungan. Ketika kita melihat bahwa kita hanya menilai beberapa kasus saja, itu merupakan sebuah kebijakan yang kurang baik. Untuk itu, harus dilakukan adalah terus melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, dan bekerja sama dengan berbagai macam sektor, dari masyarakat, pemerintah, aparat hukum, dan juga pihak swasta, agar menciptakan pekerjaan yang memiliki sistem-sistem yang terpercaya dan juga menjaga lingkungan. Banyak kok sekarang berbagai macam perusahaan-perusahaan tambang yang mulai melakukan pengelolaan secara ramah lingkungan. Dan itu membuat kebijakan-kebijakan seperti ini mendukung produksi-produksi nasional dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lagi krisis-krisisnya. Karena misalnya dalam tambang nikel itu... Sudah 1 menit. Terima kasih. Oke, silakan kelompok oposisi mendebat yang sudah argumen dari kelompok pemerintah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyanggah apa yang dikatakan oleh saudara Rizky. Pertama, pertambangan sekarang telah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ingin saya pertanyakan, bahan-bahan ramah lingkungan seperti apa yang telah digunakan? Bahkan yang kita ketahui, pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia tidak melakukan yang namanya penggunaan bahan ramah lingkungan, hanya mengurangi saja, tetapi tetap menampakkan dampak-dampak terburuk ya terhadap lingkungan. Bukan hanya satu kasus yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh yang disebabkan oleh adanya pertambangan. Seperti kasus yang sekarang, ya, seperti kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu di daerah Kalimantan, di mana bekas daerah pertambangan tersebut merupakan bisa dikatakan sebagai sumber bencana atau sumber bencana bagi masyarakat sekitar. Kenapa tidak? Karena di dalam bekas pertambangan tersebut air limbah yang dibuang oleh pertambangan tersebut tidak diolah. Selain tidak diolah, bekas tambang tersebut tidak dilakukan atau tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali atas apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka membiarkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Seperti bahkan banyak sekali korban-korban yang terjadi yang berjatuhan akibat bekas pertambangan tersebut. Mereka tidak menutup kembali bekas pertambangan tersebut, sehingga banyaknya korban berjatuhan. Terus yang kedua, saya ingin menegaskan kembali yang telah dipaparkan oleh saudara Rizky. Pertambangan hanya menampakkan kerugian bagi alam. Terus yang ingin saya sanggah yaitu waktu sudah menunjukkan 2 menit. Oke, terima kasih. 94 detik. Oke, silakan kesempatan kembali untuk tim pemerintah. Silakan siapa saja dari kelompok tim pemerintah sesi A.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan pendapat dari Saudari Fitria. Kami dari pemerintah tetap menyetujui tetap akan dilanjutkannya pertambangan ini karena pertambangan ini adalah salah satu faktor penghasil terbesar untuk menunjang perekonomian Indonesia yang ada. Nah, di dalam hal ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang untuk melindungi lingkungan yang ada supaya tidak terjadi penambangan yang liar. Untuk itu karena hal itu harus diperlukan pertambangan yang diawasi oleh pemerintah langsung supaya benar-benar pertambangan itu tidak merugikan lingkungan yang ada karena ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut agar dapat merawat lingkungan yang ada. Terima kasih. Oke. Silakan dari kelompok oposisi. Baik, saya akan menyanggah pendapat dari Saudari Steve. Pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan itu berbicara mengenai peningkatan ekonomi saja. Namun lebih daripada itu, pembangunan yang baik perlu untuk memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya pertambangan ini dapat mengakibatkan terkikisnya lahan pertanian maupun perkebunan yang terjadi akibat pembukaan lahan pertambangan. Terkikisnya lahan pertanian atau perkebunan ini dapat menyebabkan petani dan buruh menjadi kehilangan lapangan pekerjaannya. Selain itu, kerusakan dan juga tetap terjadi, baik itu pencemaran udara, pencemaran air laut, dan juga daratan. Nah, bisa dilihat di situ bahwa selain itu untuk pencemaran udaranya, nilai indeks standar pencemaran udara berdasarkan data yang saya dapatkan, untuk di negara Indonesia itu sendiri terus memburuk dengan pertambangan yang dilakukan terus-menerus akan semakin memperburuk keadaan. Dan untuk penggunaan biodiesel memang bisa dilaksanakan, akan tetapi harganya cenderung mahal dan masyarakat kita belum semuanya mampu untuk mencapai atau menggunakan bahan-bahan dari biodiesel ini. Sekian dari saya. Oke, silakan ditambahkan di debat. Ya, Rizky. Baiklah, dari kelompok kami, terima kasih Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kami menilai bahwa di mana, seperti yang saya katakan tadi, tiga instrumen ini, tiga pokok ini tidak bisa dihilangkan satu. Tapi kita harus menyelaraskannya. Kenapa? Kalau kita tidak mengelola apa yang kita miliki di Indonesia, terus siapa lagi akan mengelolanya? Nah, bukti dari Kementerian Lingkungan sudah mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan kementerian yang mengharuskan seluruh pelaku-pelaku tambang, baik itu pemerintah atau swasta, harus untuk melihat nilai aspek lingkungan. Seperti salah satu contoh, perusahaan timah TBK yang mulai menerapkan alat tambang kecil terintegrasi di beberapa wilayah operasinya. Saya melihat bahwa ketika ada kasus-kasus penyimpangan seperti ini, bukan berarti kita harus menghapus semua tambang-tambang di Indonesia, karena mengelolanya adalah kewajiban kita bersama demi kesejahteraan kita masyarakat Indonesia, agar supaya pendapatan kita akan maju dan kita bisa mewujudkan Indonesia maju tahun 2045. Di mana ketika kita menghapuskan satu item dalam pembangunan kita, maka itu tidak akan terintegrasi dengan baik. Harus diselaraskan, bukan dihilangkan. Maka saya tidak sepaham ketika pihak oposisi menyatakan bahwa harus dihilangkan. Bagaimana cara bersatu padu untuk mencari yang terbaik agar supaya permasalahan-permasalahan lingkungan dan juga permasalahan tambang itu dapat diselaraskan. Agar supaya apa? Agar supaya pendapatan ekonomi kita terus meningkat dan juga lingkungan kita terus terjaga. Dan inovasi-inovasi terus dilakukan oleh lembaga ilmu tahun Indonesia dan juga peneliti-peneliti, akademisi-akademisi mencari ilmu-ilmu baru, mencari teknologi-teknologi terbaru agar supaya bisa menyelaraskan antara pembangunan tambang-tambang yang ada di Indonesia dan mengawasi lingkungan di Indonesia, seperti itu. Jadi tanggapan mengenai pemberhentian tambang di Indonesia itu sangat-sangatlah buruk karena memang waktunya sudah 2 menit, cukup. Ya. Terima kasih. Silakan kelompok oposisi. Masih ingin mendebat kelompok oposisi? Tiara Fitria Luciana. Oke.
sekali lagi saya tegaskan, kami dari tim oposisi sepakat jika pertambangan yang ada di Indonesia dihapuskan. Pertambangan bukan menjadi salah satu solusi untuk menyempurnakan pendapatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pemerintah harus lakukan adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih untuk Indonesia. Karena mengapa? Sampai saat ini lapangan kerja untuk Indonesia itu sangat kurang. Pertama, kita harus melihat mahasiswa-mahasiswi yang telah wisuda, apakah mereka langsung mendapatkan pekerjaan? Tidak. Jadi solusi yang lebih tepat dari tim oposisi yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan terus-menerus merusak lingkungan alam yang ada. Terima kasih. Baik. Oke. Silakan saya berikan kesempatan terakhir untuk mendebat dari kelompok pemerintah. Dari saya menambahkan bahwa ketika kita melihat bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pendapat dari oposisi, terlihat kurang adanya argumen yang jelas dan juga dasar hukum yang kuat. Ketika melihat data-datanya di lapangan, kita melihat bahwa sebenarnya tingkat pengangguran muda terpelajar itu sekarang adalah menurun, bukan malahnya meningkat. Berarti apa? Pemerintah sudah mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat Indonesia. Ketika Anda membuka data, Anda harus membuka data ketika data di angka tingkat pengangguran muda terpelajar di Indonesia itu terus menurun, di mana dari angka 22% menjadi angka 20%, di mana berarti pemerintah saat ini sudah membuka lapangan kerja baru. Dan menurut saya ketika kita tidak mau mengembangkan sektor pertambangan di Indonesia, bagaimana kita bisa menghasilkan lapangan kerja baru, bagaimana kita memperkerjakan sarjana-sarjana teknik nantinya. Makanya ketika kita dapat membuat sebuah kebijakan, kami mengukur dari segala sektor, mulai dari itu sektor pendidikan, sektor sosial, masyarakat, kemudian pendapatan, dan juga sektor lainnya. Dan juga bukan soal pendapatannya dari mana, tapi kemampuan kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengelola sumber daya kita masing-masing dengan bijak dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral ataupun secara lingkungan, secara ekonomi, secara kesehatan, dan juga lain sebagainya. Jadi bukan kita menghilangkan sesuatu itu tanpa ada alasannya. Kita buat sesuatu harus dipertimbangkan dari segala macam sektor. Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan terakhir mendebat dari kelompok oposisi sebelum simpulan. Baiklah, kembali lagi di peranan tambang dan kontribusinya terhadap SDGs, yang mana di Indonesia, yang mana tujuan utamanya itu kan untuk peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi terhadap tujuan yang berkaitan dengan tujuan SDGs itu pertama, yaitu menghapus kemiskinan. Sedangkan bisa kita lihat sekarang, tingkat kemiskinan di Indonesia justru akhir-akhir ini lebih bertambah, apalagi pada saat pandemi COVID ini, yang dimana bantuan sosial yang dari pemerintah itu tidak langsung jatuh ke rakyat, melainkan melalui beberapa proses. Dan menurut saya sendiri, peranan tambang dan kontribusinya terhadap ekonomi dan sosial itu belum dapat direalisasikan dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya waktu untuk sesi debatnya sudah. Saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan dari kelompok yang pertama, kelompok pemerintah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari pemerintah tetap berpegang teguh untuk tetap melanjutkan kegiatan pertambangan ini, karena sama seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus menggunakan segala aspek yang ada, harus menyelaraskan semua tools yang ada, supaya dapat mencapai tujuan untuk memaksimalkan pembangunan berkelanjutan yang ada. Dimanapun juga, apabila kita telah berhasil menyelaraskannya, maka nanti akan menjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan akan berhasil pada Indonesia. Justru kalau kita menghilangkan satu tool saja, maka tools yang lain itu tidak akan berguna maupun akan hilang, akan tidak bisa dipakai. Untuk itu, kami dari pemerintah tetap memegang teguh hal ini, dan kami juga merasa kurang
berpendapat yang sama dari tim oposisi karena kurang memberikan data-data yang valid ataupun memberikan dasar-dasar hukum yang tepat akan hal ini. Karena menurut data yang ada, bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia itu sekarang semakin menurun, bukan semakin meningkat. Dari sekitar 19% turun ke 18%. Itu tidak tahu data dari mana, tetapi kami yakin dan percaya bahwa data yang didapatkan dari oposisi itu hanyalah data karang-karang saja. Terima kasih. Oke, kita akan mendengarkan simpulan dari kelompok oposisi. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok oposisi, dan kami tetap tidak setuju dengan adanya pertambangan, karena tidak relevan dan tidak seiring dengan berjalannya tujuan ke-15 dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuannya untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau pengguguran, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Kami tetap berpendapat bahwa masih banyak hal yang lain yang dapat dilakukan untuk mengejar atau mewujudkan terjadinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena kita mempertimbangkan dari sisi ekosistem lingkungannya, dan juga dari pendapat masyarakat, buruh tani, maupun pegiat-pegiat alam yang tidak sesuai, yang tidak mendukung dan tidak seiring dengan adanya pertambangan ini. Sekian. Terima kasih. Oke, demikianlah kita sudah mengikuti sesi A yang harusnya 15-20 menit, tapi ini berlangsung selama 30 menit. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi B antara kelompok 3 dan kelompok 4, Mawar dan Melati. Kelompok 3 sebagai kelompok tim pemerintah dan kelompok 4 sebagai tim oposisi. Dari Dewan Juri, apakah mosinya akan disampaikan mosi yang berbeda atau mosi yang sama? Mungkin sebaiknya berbeda. Ya, silakan. Ya. Prof. Herni, Pak Dekan, ada? Herni, Prof. Herni. Iya, sebaiknya berbeda. Karena kalau untuk yang tadi yang sudah selesai, itu saya pikir sudah cukup itu. Jadi sebaiknya berbeda dengan yang kelompok A. Iya. Silakan mosi untuk sesi B dari tim juri bisa disampaikan. Ferdi. Oke. Tadi kan sudah cukup banyak mengupas masalah pembangunan berkelanjutan. Nah, saya ingin bertanya ke panitia, ke panitia dulu, ya. Ya, Prof. Halo, ke panitia dulu. Tema untuk debat kali ini apakah bebas? Temanya pembangunan berkelanjutan. Itu tetap nasional, iya. Ya, musinya tetap pembangunan berubah. Iya. Ya, tetap pembangunan berkelanjutan kan. Nah, jadi coba adik-adik mahasiswa, tadi kan ada tiga bidang pokok ya, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Nah, tadi lebih banyak ke pembangunan lingkungan. Ya, tadi di grup A itu lebih banyak membahas tentang pembangunan khususnya lingkungan. Nah, sekarang coba kalian membahasnya dalam bidang sosial. Kalau ekonomi kita boleh berhitung, tetapi kalau bidang sosial itu kita sulit untuk mengukur. Nah, coba adik-adik mahasiswa bagaimana dengan penanganan pembangunan berkelanjutan khusus untuk bidang sosial. Saya kira itu. Oke, mosi sudah diberikan. Statement pertama. Permisi,
sebelum perdebatan ini dimulai, jadi mosi ini hampir sama dengan perdebatan awal, hanya saja lebih condong ke faktor sosial. Ya. Oke. Jadi statement awal harus diberikan oleh tim pemerintah, kelompok Joshua dan Stephen. Jelas, Enci? Iya. Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang merupakan lawan berpikir yang baik. Saya Joshua Tampara sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan membuka debat ini dengan mosi. Forum ini percaya bahwa pertambangan memiliki sumbang bagi pembangunan dalam sektor sosial. Namun sebelum saya menyampaikan argumentasi dan urgensi, saya akan memberikan sedikit definisi mengenai mosi perdebatan saat ini agar supaya sebentar pada saat berdebat kita tidak keluar dari mosi perdebatan. Dari mosi ini saya mengambil dua kata kunci, yaitu yang pertama adalah pertambangan dan juga yang kedua adalah pembangunan berkelanjutan. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya untuk mencari atau menggali dan memasarkan hasil galian berupa minyak mineral, batu bara, ataupun migas. Sedangkan yang kedua mengenai pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang berprinsip atau memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi, mengapa mosi ini sangat penting diperdebatkan? Yang kita tahu bersama bahwa pertambangan merupakan salah satu ujung tombak dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mana menjelaskan bahwa pertambangan mineral dan batu bara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional, lebih condong ke sosial. Kami dari tim pemerintah memegang dua argumen dalam mosi perdebatan saat ini. Yang pertama, yaitu pertambangan sebagai pemberian sumbangsi penting bagi manusia atau bagi pembangunan berkelanjutan, dalam artian di sini memberi lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, inovasi terbaru pertambangan ini juga ramah lingkungan, artinya dalam artian mendukung kesehatan masyarakat agar supaya pertumbuhan sosial ini semakin berlanjut. Yang pertama, mengenai pertambangan sebagai pemberi sumbangsi penting bagi pembangunan. Saat ini yang kita tahu bersama bahwa pertambangan merupakan salah satu unsur yang mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, yang itu ada sekitar menurut data yang dikeluarkan oleh Setara Institute dan Dwight Institute Center, dikatakan di sana bahwa pertambangan memiliki peran penting sekitar 23% dalam mendukung harga kemajuan atau pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Mohon maaf. Dan yang kedua mengenai dan selanjutnya mengenai pertambangan memiliki peran penting dalam pasar bebas yang kita tahu bersama bahwa dengan adanya pertambangan ini, dengan adanya pertambangan ini akan lebih banyak nanti akan dibuka lapangan pekerjaan, sehingga nantinya akan memerangi hal tersebut didukung pada pembangunan berkelanjutan poin 3, yaitu kesejahteraan dan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami dari tim pemerintah menyatakan bahwa setuju bahwa pertambangan memiliki sumbangsi penting bagi pembangunan, khususnya bagi kesejahteraan sosial, dalam artian membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi kalangan sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, selanjutnya kita dengar oposisi kelompok 4, Nelsiani dan Priscilla. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok oposisi akan memberikan statement mengenai mosi yang diberikan oleh Prof. Dewan Juri. Dalam hal ini bidang pembangunan berkelanjutan pada bidang sosial. Jadi dalam pembangunan berkelanjutan itu yang telah disahkan oleh PBB oleh beberapa negara ini,
dari bidang sosial ini ada yang menyangkut prinsip kesetaraan gender, kemudian perlindungan terhadap kaum wanita. Jadi dalam bidang sosial ini, di mana pembangunan berkelanjutan ini akan mengiring masyarakat Indonesia secara khusus untuk adil, sejahtera, dan makmur dalam bidang sosial. Jadi dalam hal ini, pada poin atau tujuan goals yang saya ambil tujuannya yaitu penyetaraan gender, baik laki-laki dan perempuan. Disinilah tindakan pemerintah sebagai yang akan menyetir atau yang akan mengkoordinasi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang nantinya akan menjalankan pembangunan berkelanjutan ini. Jadi dari bidang sosial ini akan diberikan suatu tujuan untuk mensejahterakan. Interupsi. Ya, silakan Joshua. Dewan juri yang terhormat, saya merasa dari tim oposisi ini sudah keluar dari mosi perdebatan kita saat ini. Nah, berdasarkan pemaparan yang diutarakan oleh tim oposisi garis besarnya seperti ini. Mereka mengatakan bahwa kesejahteraan gender dan perlindungan kepada kaum wanita merupakan salah satu penunjul memenuhi pembangunan nasional dalam sektor kesejahteraan nasional. Padahal mosi perdebatan kita saat ini itu mengarah pada sekali lagi saya tegaskan bahwa mosi pertambangan saat ini adalah forum ini percaya bahwa pertambangan memiliki sumbangsi bagi pembangunan dalam sektor sosial. Oleh karena itu saya merasa dari tim oposisi salah server. Oh baik, terima kasih. Mungkin kami salah mengartikan mosi yang diberikan. Jadi baik, jadi tingkat pertambangan atau kegiatan pertambangan bila dikaitkan dengan sosial saat ini, menurut kami mungkin pertambangan saat ini sudah melampaui kebijakan-kebijakan yang telah diberikan pemerintah, di mana hal ini pertambangan sudah banyak yang dengan semena-mena melakukan eksploitasi sebanyak-banyaknya sehingga tidak memperhatikan kehidupan sosial yang akan berdampak selanjutnya. Jadi dalam hal ini adanya kolaborasi antara pihak pertambangan untuk meningkatkan keseimbangan sosial itu menjadi tumpang tindih. Jadi mereka berjalan tidak berdampingan sehingga adanya interupsi kesenjangan sosial terhadap Dewan juri. Silakan Joshua. Di sini saya hanya memastikan maksud dari tim oposisi yang mengatakan bahwa pertambangan melampaui proses pembangunan berkelanjutan yang berupa eksploitasi dan tumpang tindih. Yang saya jadi pertanyakan, tumpang tindih yang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nyatanya bahwa terjadi proses eksploitasi seperti itu. Dalam hal ini upaya ekstra yang dilakukan oleh pemerintah mungkin sudah melampaui keseriusan, cuma dari umpan balik dari masyarakat yang ada itu tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Jadi dalam hal ini, pemerintah dan non-pemerintah, baik itu golongan akademisi, golongan masyarakat, komunitas masyarakat pada umumnya, itu berjalan tidak berdampingan. Jadi artinya pemerintah berjalan sendiri dan masyarakat berjalan sendiri sehingga tidak mencerminkan kesejahteraan sosial yang tujuan utamanya dari pembangunan berkelanjutan ini sendiri. Terima kasih. Silakan tim oposisi mendebat. Iya, Kak. Steve. Stefan.
Ya, benar. Maaf, halo. Maaf, tadi saya sempat lost connection karena ya HP saya sudah sangat panas. Jadi tadi saya tidak dengar penjelasan yang diberikan oleh pihak oposisi. Oke, Mungkin saya lanjutkan. penjelasan untuk Ya, silakan Joshua. Dewan Juri, saya terima kasih atas kesempatan. Saya merasa dari tim oposisi ini agak rancu dalam menyampaikan argumentasi. Di sini didapati bahwa dari tim oposisi mengatakan, maaf ada telepon masuk di WA, dari tim oposisi sini menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat tak berjalan berdampingan dalam proses tambangan yang memenuhi kebutuhan institut, dan setara institut dikatakan di sana bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil andil dalam proses pertambangan yang memenuhi pembangunan berkelanjutan dalam sektor keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya menurunnya jumlah angka kemiskinan dan jumlah orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Oleh karena itu, kami merasa dari tim oposisi ini agak rancu dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya kami akan mengutarakan argumentasi selanjutnya, yakni balik-balik HP kamera. Tadi ada telepon Enci, jadi ada apa? Sorry Enci. Begitu. Mohon maaf Enci. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam argumentasi selanjutnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Bagian Kesejahteraan Sosial itu sendiri, dikatakan di sana bahwa angka kemiskinan dari tahun 2000 dari sebelum pemerintahan Jokowi sebagai presiden dan sesudah pemerintahan Jokowi presiden 2 periode, dikatakan di sana dengan jelas bahwa sektor waktunya sudah 2 menit. Mungkin tadi ada yang temannya tadi belum menyampaikan tapi sudah kamu potong. Jadi saya hitung waktu yang pas di kamu bicara itu sudah 2 menit. Mungkin pindah lagi ke oposisi duluan. Siap Dewan Juri, terima kasih. Silakan tim Priscilla dan tim Nelsiani. Iya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan kembali. Tujuan dari sosial ini sendiri ialah meningkatkan kehidupan yang lebih layak. Memang benar adanya pertambangan akan meningkatkan laju ekonomi, cuma dalam hal ini yang saya katakan tadi, yang saudara dari tim pemerintah mengatakan tadi, mengambil andil dari proses pertambangan, dan pertambangan ini, saya mau katakan di sini bahwa pemerintah dan masyarakat memang sama-sama mengambil andil. Baik pemerintah yang akan memberikan... Dewan Juri yang terhormat, instruksi. Silakan Nelsiani dulu melanjutkan. Di sini, menurut saya, pemerintah dan masyarakat memang sama-sama mengambil andil dalam proses ini. Namun, dalam hal ini kami dari tim oposisi menegaskan bahwa bahwa dalam hal ini pertambangan yang ada di Indonesia mungkin sudah bertolak belakang dengan nantinya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa faktor, ada beberapa perilaku di mana pertambangan ini memang sama sekali tidak akan mensejahterakan masyarakat. Baik itu karena mengakibatkan adanya musibah, banjir atau lain sebagainya,
itu yang menandakan bahwa adanya kesenjangan sosial dalam hal ini. Menurut kami begitu. Ya, silakan kelompok pemerintah. Terima kasih. Saya akan memberikan penjelasan balasan atas penyampaian tadi dari kelompok 4. Saya tadi sempat, maaf, tadi sempat ada terjadi kesalahan pada HP saya, namun sudah. Saya hanya mau menjelaskan juga tentang tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang sosial. Yang kita tahu, di bidang sosial itu tujuan utamanya yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, beberapa pokok-pokok tujuannya seperti tidak ada berkurangnya angka kemiskinan atau berkurangnya tidak ada lagi angka kelaparan atau kehidupan yang bisa lebih sejahtera dan sehat dan juga memiliki pendidikan yang berkualitas. Ya. Dan ya, bukan cuma itu, dari sektor-sektor lain seperti bidang kesehatan, di mana masyarakat juga dapat mengakses, mendapatkan kesehatan, mendapat pelayanan yang layak dari pemerintah atau dari pihak tenaga medis itu dengan layak, dengan harga yang terjangkau. Itu semua butuh yang namanya pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu sendiri terbentuk dari berbagai sektor kan, seperti pertambangan tadi. Ya. Kalau misalnya kita hilangkan salah satu sektor itu karena itu masyarakat dengan pemerintah tidak turut andil lah, tidak memiliki pemikiran yang sama, mungkin itu yang dimaksud dari kelompok 4. Saya rasa ya seharusnya masyarakat mampu lah berpikir begitu untuk pemerintah, mampu untuk memberikan pengertian lah. Ya, jadi untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi dari sektor-sektor lainnya seperti dari sektor pertambangan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Diberikan kesempatan untuk tim oposisi memberikan argumennya. Priscila apa Priscila? Priscila oposisi. Iya. Ya, jadi kami dari tim oposisi melihat dampak buruk dari pertambangan, terutama pada bidang sosial, dan di sini terjadi ketimpangan sosial antara penduduk asli dengan pendatang yang bekerja sebagai petambang. Di sini pemerintah diuntungkan, sementara pihak pemerintah tidak memperhatikan masalah lingkungan yang ada di situ, sehingga merupakan suatu tidak keadilan untuk masyarakat dan menimbulkan ketimpangan sosial. Oke, waktu masih ada 1 menit 22 detik. Apakah mau dilanjutkan atau cukup? Priscila? Ya, itu saja. Ya. Oke. Kesempatan berikut untuk tim pemerintah. Saya akan memberikan kembali bantahan karena tadi disebutkan bahwa pemerintah lebih banyak mengambil sumber daya manusia itu dari luar kan. Ya, itu memang sudah begitu karena itu tingkat pendidikan di Indonesia itu kurang sekali. Ya, sehingga beberapa terutama dari Cina yang mungkin sedikit atau mungkin banyak dibenci oleh orang yang ada di Indonesia, ya untuk membantu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk ya itu. Dan kalau untuk
penyebabnya dari aktivitas pertambangan itu sudah dijelaskan mungkin dari kelompok 1 bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga menimbulkan bencana alam itu bisa diatur. Itu memang risiko yang harus ditanggung. Tapi ya untuk membangun Indonesia yang menjadi lebih baik kan lebih penting daripada hanya bencana yang mungkin hanya terjadi seperti itu. Hanya terjadi dalam 1 hari lah begitu ya. Dalam 1 waktu begitu. Jadi itu memang risiko yang memang mesti ditanggung lah. Kira-kira seperti itu. Ya, kami dari tim oposisi, seperti yang saya bilang tadi, kualitas sumber daya manusia di Indonesia tidak memungkinkan untuk mengelola pertambangan tersebut. Dan kenapa pemerintah tidak meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia sehingga kita dapat mengolah sendiri dan dari pihak Indonesia juga diuntungkan, tidak hanya dari pihak luar. Dan pihak pemerintah setempat juga tersebut bisa diuntungkan. Tidak hanya mereka memberi lahan kepada pendatang dan mereka juga yang ternyata dirugikan karena Dan saya ingin menambahkan bahwa disinilah andil pemerintah, di mana diperlukan yang kami bilang tadi bahwa diperlukan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, di mana tujuan utamanya di sini ialah mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Waktu masih ada. Tersisa 88 detik. Apakah cukup atau ingin dilanjutkan? Cukup. Silakan dari kelompok Stephen dan Joshua memberikan. Ya, saya akan memberikan tanggapan lagi. Tadi dikatakan kan kenapa lebih banyak mengambil dari luar? Kenapa sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu tidak bisa mengelola ini pertambangan yang ada di Indonesia ini, terkhususnya kan itu. Ya itu, karena dari edukasi, dari pendidikan saja kita sudah kalah jauh. Dari sistem pendidikan kita berada, tingkat pendidikan kita dari 120 negara itu ada di peringkat 60-an, mungkin ya di sekitaran begitu. Itu lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ya. Dan perkembangan tingkat pendidikan juga berada di peringkat 100-an, itu memang jauh sekali. Jadi kalau mau mengelola pertambangan yang ada di Indonesia kemungkinan besar itu susah sekali. Dan itu dibutuhkan tenaga asing untuk bisa melakukannya. Ya. Waktu masih 1 menit 7 detik. Apakah teman yang pemerintah ingin menambahkan? Silahkan. Cukup Dewan Juri. Oke. Ya, saya berikan kesempatan terakhir untuk kelompok oposisi untuk memberikan pendapat sebelum nanti simpulan. Argumen terakhir. Baik, untuk Saudara Stephen, disinilah memang diperlukan bagaimana cara Anda sebagai pemerintah untuk menindaklanjuti agar pendidikan ini semakin bisa paling tidak menyetarakan lah dengan pendidikan yang ada di negara-negara lain. Jadi bagaimana tindak lanjut dari pemerintah sehingga disinilah diadakan kolaborasi yang sangat intensif antara non-pemerintah maupun pemerintah. Terima kasih. Oke, silakan pendapat terakhir dari kelompok pemerintah. Ya. Tadi ada bunyi HP. Oke. Nggak, bagaimana langkah pemerintah? Langkah pemerintah yaitu
memperbesar peluang keuntungan dari sektor ekonomi, yaitu dengan membangun pertambangan. Itu jelas kan? Bagaimana? Kira-kira begitu. Kita tidak mungkin membiarkan salah satu sumber daya alam yang memang punya potensi luar biasa dalam keuntungan ekonomi itu kita biarkan saja hanya untuk kesejahteraan semu, bisa dibilang hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Tidak. Ya, jadi seperti itulah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan simpulan. Saya berikan kesempatan untuk tim oposisi memberikan simpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kami dari tim oposisi tetap tidak setuju untuk pemerintah dalam mengelola terus pertambangan sehingga menyampingkan urusan sosial seperti kualitas. Sebagai pemerintah Indonesia juga tidak boleh selalu pasrah dan mengandalkan tenaga-tenaga kerja dari luar dan menyampingkan tenaga yang ada di dalam. Itu menimbulkan meningkatkan pengangguran yang ada di Indonesia. Unmute, please. Priscila, ulangi lagi Priscila. Jadi kami dari tim pemerintah, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan tim pemerintah yang selalu mengutamakan ekonomi dari pertambangan dan menyampingkan sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi seharusnya pemerintah tidak hanya selalu pasrah untuk mengandalkan tenaga kerja dari luar dan harus lebih fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, itu terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan. Sehingga dalam hal ini, bagaimanakah sehingga menyetarakan pendidikan itu menyetarakan pendidikan nantinya itu akan membuat kesejahteraan sosial pada akhirnya yang menjadi tujuan utama kita di sini. Jika dalam hal ini pelajar-pelajar atau akademisi-akademisi lebih dikirim dari luar dibandingkan yang ada di Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya kesempatan untuk simpulan dari tim pemerintah. Terima kasih atas kesempatan, Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang terhormat. Kami dari tim pemerintah tetap teguh dan setuju dengan mosi perdebatan saat ini dan berdasarkan perdebatan yang telah berlangsung setempat bahwa kami menumbuhkan ada beberapa blunder atau kesalahan yang dilakukan oleh tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi tidak mampu menjawab pertanyaan dari tim pemerintah itu sendiri, di mana tim pemerintah bertanya soal mengapa dari tim oposisi mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat tak berjalan berdampingan, padahal kenyataannya yang kita tahu bersama bahwa pemerintah dan masyarakat turut ambil serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua, blunder yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh tim oposisi di sini malah mendukung argumentasi dari tim pemerintah dan mengatakan bahwa pihak Indonesia juga diuntungkan. Di sini mereka mengatakan bahwa pihak Indonesia juga diuntungkan apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil andil dalam proses pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Oleh karena itu, kami merasa dari tim oposisi, dari tim pemerintah, kami sebagai tim pemerintah menyatakan bahwa kami 100% memenangi perdebatan kali ini. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, demikianlah kita telah mengikuti sesi kompetisi sesi B ini. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Dewan Juri. Jadi tadinya percakapan panitia bahwa akan ada final, jadi yang tim yang atau akan ada yang dipilih dari sesi A dan sesi B
kemudian di final kembali, tapi semuanya itu tergantung Dewan Juri bagaimana, apakah sudah cukup atau akan ada final. Cukup, saya kira cukup. Kalau Dewan Juri masih mau butuh waktu untuk... Iya, betul. Ya. Berapa menit? 5 menit. 5 menit ya? Paling lama. Ya. Nanti masuk lagi. Iya. Terima kasih Enci dan Ner. Kami dari kelompok pemerintah undur diri. Oke, terima kasih atas kesempatan Pak Dekan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan kita memerlukan SDM yang hebat dan partisipasi dan kesempatan dari setiap warga Indonesia itu tentunya sangat diharapkan di dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Nah, salah satu isu yang terus berkembang hingga saat ini atau fenomena yang terus berkembang saat ini adalah isu tentang gender. Kebetulan tadi sudah cerita-cerita tentang gender, bahwa seakan-akan masih ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Jadi sampai saat ini isu gender itu masih terbawa-bawa. Nah, apakah masih relevan isu gender itu kita bicarakan hingga saat ini dalam proses pembangunan di Indonesia atau sudah tidak perlu? Mengingat saat ini sudah banyak pejabat-pejabat yang dari kalangan perempuan. Apakah itu gubernur, apakah itu pejabat-pejabat tinggi lainnya. Ibu rektor juga adalah perempuan, rektor juga adalah perempuan antara lain. Nah, silakan didiskusikan atau silakan diperdebatkan apakah isu gender itu masih relevan untuk dibahas di dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Persilakan. Oke. Dipersilakan untuk kelompok pemerintah, yaitu Tiara dan Fitria. Ya, pergi lihat jono di Golden. Baik, saya dari tim pemerintah akan menyampaikan argumen saya mengenai apakah isu kesetaraan gender ini harus atau perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi menurut saya, isu kesetaraan gender ini harus tetap dilanjutkan atau dibahas. Mengingat bahwa kursi untuk perempuan atau wanita itu di dalam suatu pemerintahan masih cukup terbatas dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan kursi untuk anggota laki-laki. Oleh sebab itu kesetaraan ini perlu dilanjutkan. Selain itu untuk mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan, isu ini tetap diperlukan agar perempuan itu mendapatkan rasa aman dan nyaman dan terhindar dari kekerasan maupun pelecehan seksual. Seperti yang kita tahu bahwa pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana dan tidak dapat diperkirakan akan terjadi pada siapa dan kapan. Seperti kasus kemarin yang sempat heboh, yaitu seorang anak yang dititipkan di rumah aman. Nah, dia baru dititipkan di rumah aman itu karena baru saja diperkosa oleh pamannya sendiri. Dititipkan di rumah aman agar anak itu dapat pulih secara psikologisnya dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun ternyata ada oknum di rumah aman tersebut yang kembali melakukan hal serupa seperti yang pernah ia alami. Oleh karena itu pemerintah akan terus untuk mencanangkan dan terus untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender dan perlindungan diskriminasi terhadap wanita. Oke. Sudah, Tiara? Ya. Silakan dari kelompok oposisi, Stephen dan Steve. Steve. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
kami dari tim oposisi, pada kali ini kami berpendapat bahwa isu gender yang ada itu harus tidak perlu dilanjutkan. Karena kita tahu bersama bahwa pada zaman sekarang ini, kesetaraan terhadap kesenjangan terhadap laki-laki dan perempuan itu sudah sangat minim sekali. Bahkan perempuan pun ada juga yang menjadi kuli. Bukan hanya di dalam pemerintahan saja, tetapi dalam tugas-tugas laki-laki yang seharusnya menjadi kuli pun, perempuan juga ada yang menjadi kuli. Jadi menurut saya, dalam pembangunan ekonomi yang ada, kasus gender ini tidak ada sangkut pautnya untuk mencapai suatu perekonomian yang lebih maju di Indonesia. Karena untuk memajukan perekonomian Indonesia dapat kita ketahui dari aspek-aspek yang sebelumnya, itu ya, di mana tentang sosial, tentang pertambangan dan lain segala macam, solusi yang ada itu tidak perlu disangkut pautkan dengan gender. Karena untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan baik, dengan benar untuk mensejahterakan masyarakat, itu kasus gender ini tidak ada hubungan sama sekali. Karena semua lapisan masyarakat pada saat ini, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama di dalam hal kedudukan untuk mendapatkan pekerjaan maupun status yang ada. Bahkan dalam hal yang paling rendah pun, sebagai kuli pun ada perempuan yang menjadi kuli. Terima kasih. Masih ada waktu. Fitria. Ya, silakan Fitria. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya dari tim pemerintah menegaskan bahwa kami setuju untuk tetap membahas kesetaraan gender. Mengapa? Kesetaraan gender bukan hanya mempertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kesetaraan gender kita juga harus melihat banyak perempuan di luar sana yang masih dilecehkan. Jadi, kita sebagai kaum perempuan harus tetap menjunjung tinggi derajat dan martabat dari kaum perempuan. Memang benar, kesetaraan gender bukan hanya membahas mengenai soal perempuan dan laki-laki, tetapi di sisi lain, dengan adanya kesetaraan gender ini, hak perempuan yaitu harus menjaga hak dan martabatnya, yaitu agar tidak dilecehkan. Terus tadi saya ingin menyanggah yang telah disampaikan oleh saudara Steve. Tidak perlu dilanjutkan. Mengapa? Apa yang mendasari saudara tersebut untuk tidak perlu dilanjutkan? Sedangkan sudah terlalu banyak kasus dan fakta yang kita lihat. Interupsi? Maaf, interupsi saya tidak terima. Saya akan memperkuat penjelasan dari apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama, yaitu untuk mengurangi angka pelecehan terhadap perempuan, maka kesetaraan gender harus tetap perlu dibahas. Sekian, terima kasih. Stefan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya bingung untuk memilih pihak yang mana, karena saya lebih condong, lebih prefer itu ke pihak yang pemerintah. Karena ya, saya tidak punya argumen apa-apa yang bisa membantah bagaimana untuk tidak ada lagi tidak ada penjelasan lagi tentang itu. Ya, saya tidak tahu harus bagaimana. Ya. Boleh. Sudah, saya kira cukup ya. Iya. Cukup. Oke. Ngoni di waiting room dulu. Put in lagi ya. Ya, put in. Jangan keluar. Kenapa? Ya, kalau boleh tambahkan sedikit, karena ini masalah kesetaraan gender ini ada. Oh iya. Maaf. Oke, sudah. Sudah semua orang? Sudah. Mana Gerard? Nergera udah makan tuh. Oh, ada. Oh, ada telepon. Oke. Semua sudah? 2, 4, 6,
8. Siapa lagi yang belum? Stephen lagi, Stephen. Tiara. Stephen yang belum masuk. Ya, dia menyesuaikan dengan dia punya HP, Kasiang. Iya, oke. Demikianlah kita sudah mengikuti debat dan tim juri sudah memutuskan pemenang. Jadi tadi ada edisi tambahan untuk mengkonfirmasi dan memastikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim juri untuk mengumumkan pemenang. Ya. Oke, terima kasih. Ada semua ini? Joshua, Priscilla, Stefan. Hadir, Prof. Siapa yang hadir? Oh ya, oke. Oke, jadi sebelum kita umumkan, kita akan sampaikan kesan umum ya. Kesan umum. Jadi pertama, harus kuasai data. Harus kuasai data, itu harus backup, banyak baca ya. Kemudian topik yang sekarang kebetulan seperti ini, tetapi mungkin di tingkat universitas atau di nasional topiknya berbeda. Jadi kita mesti cermati topik yang sekarang yang lagi viral sekarang, salah satunya COVID. Ya. Nah, jadi bagaimana kalian harus ditempatkan sebagai government atau sebagai oposisi. Misalnya COVID, antara COVID dan ekonomi, itu yang paling santer dibicarakan sekarang. Ya. COVID, mencegah COVID dan ekonomi. Jadi kalian harus belajar kedua-duanya sebagai orang yang apakah perlu ini new apa itu istilahnya new normal atau kita fokus ke pemberantasan COVID saja. Kemudian harus tahu dengan posisi masing-masing. Jadi kalau sebagai government jangan mendukung tuh oposisi argumen. Ya, jadi seperti tadi si siapa Stephen. Jadi dia sebagai government jangan bilang bahwa itu pendidikan biasa ya. Jadi meskipun tidak setuju dengan apa yang mosi yang dikatakan, harus berdebat dengan government. Kemudian strateginya itu government itu biasanya ada prime minister dan ada anggota parlemen di partai pendukung. Ya, yang bicara pertama itu biasanya sebagai prime minister. Nah itu harus dukung ke prime minister, jangan bikin opini sendiri, lari sendiri. Ya. Kemudian begitu juga oposisi, itu ada oposisi leader, itu yang bicara pertama, kemudian oposisi pendukung. Nah, harus dukung itu oposisi leader pendapat. Bukan berarti yang leader atau prime minister itu yang akan bagus, tetapi strateginya bagaimana dari semua pihak itu mengarah ke nganape opinion, nganape pendapat. Dan akhirnya nganape pendapat yang didiskusikan. Nah, begitu DP strategi. Ya. Jadi kalau nganape pendapat yang didiskusikan itu berarti seunggul. Kemudian penggunaan bahasa, jangan terlalu cepat tetapi harus terstruktur. Makanya mesti setiap kali jawaban itu mesti atur DP struktur bahasa. Pertama, atur dulu DP filosofi atau kesimpulan di paling belakang. Nah, jadi filosofi baru hakikat daripada menghadapi jawaban, menghadapi pendapat, kemudian detail. Itu dilengkapi data-data, kemudian kesimpulan di belakang, atau kesimpulan taruh di pertama, baru DP filosofi, aturan, segala macam. Begitu, itu DP struktur. Ya. Kemudian tonjolkan ngoni kelebihan. Jadi kalau ngoni misalnya dari lawan itu menyerang ngoni kekurangan, jangan bahas itu. Langsung alihkan ke arena yang ngoni lebih. Ngoni tahu lebih banyak. Ya, jangan ngoni bahas itu sesuatu yang ngoni kurang, kok itu tuh dia serang. Nah, begitu strateginya. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa yang so bagus, ada beberapa yang belum. Jadi mesti banyak nonton televisi, debat-debat begitu ya. Nah jadi pemenang juara 3 adalah Fitria. Mantap, mantap. Juara 2 Rizky. Juara 1 Yosua. Mantap.
kasih Prof. Ya, Joshua udah dengar? Nah, Iya Prof, jadi makasih ini Prof. nanti yang mau kirim ke tingkat universitas berapa orang? 3. 3. Ya, jadi 3 ini harus dipersiapkan baik-baik, baik sebagai government maupun sebagai oposisi. Kenapa ada tambahan tadi? Karena yang 4 itu durang penilai agak sama, agak mirip-mirip. Jadi makanya agak debatable mana yang lebih bagus, kemudian kita uji bersama. Ya. Nah, jadi banyak selamat yang menjadi pemenang, dan yang belum jadi pemenang itu harus lebih banyak baca, lebih banyak bicara, jangan bicara-bicara sendiri tanpa arah, tapi harus latihan, ya, latihan di cermin, bicara terstruktur, sopan. Jadi juga ini sangat penting, ada di satu debat itu juri itu menilainya. Jadi misalnya Dewan Juri yang terhormat, mestinya pakai yang terhormat. Baru oposisi yang terhormat. Baru pemerintah yang terhormat. Mestinya pakai itu yang terhormat. Itu menandakan kesantunan, ya. Jadi seperti itu. Jangan kalaupun mau kritik harus sopan, agresif tetapi sopan, ya, seperti itu. Terima kasih, banyak selamat dan sukses untuk ke universitas, tingkat universitas. Siap, kasih Prof. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti penutupan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3, Dr. Damis Kesangi, MSI. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA dan para yuri yang sudah memberi diri pada sore hari ini. Yang terhormat ke seluruh panitia kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas. Yang terhormat seluruh peserta kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan, karena atas lindungannya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas secara daring. Saya atas nama Dekan Fakultas MIPA menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim juri yang sudah berperan aktif di dalam kegiatan ini, sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswa Fakultas MIPA, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah berperan menyukseskan terlaksananya kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas. Kiranya kejuaraan ini menjadi tonggak bagi mahasiswa untuk meraih prestasi yang lebih baik. Satu pelajaran yang bisa kita petik melalui kejuaraan ini, khususnya bagi seluruh peserta pencipta kompetisi debat mahasiswa Indonesia, siapa yang paling baik, paling siaplah yang akhirnya bisa mencapai prestasi yang optimal. Dalam pengertian siapa yang berlatih dengan keras dan disiplin yang tinggi, yang ditangani secara profesional dan berdedikasi tinggilah yang pada akhirnya akan tampil sebagai juara. Selanjutnya kepada mahasiswa yang berhasil sebagai juara, saya atas nama Dekan mengucapkan selamat. Kiranya prestasi ini tidak membuat cepat puas diri, tetapi hendaknya dapat memacu dalam meraih prestasi nantinya ke tingkat unsrat, ke tingkat wilayah maupun ke tingkat nasional. Dan kepada yang belum berhasil agar tetap berlatih dan berusaha untuk mencapai di masa yang akan datang. Kita bersyukur karena
Unsrat khususnya Fakultas MIPA boleh memfasilitasi akan terselenggaranya kegiatan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsrat, dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan, maka acara kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas dengan ini ditutup. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat WD3. Selanjutnya yang paling terakhir, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari panitia yang akan disampaikan oleh NC Gayatri. Terima kasih, selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita semua sudah menyaksikan acara debat Bahasa Indonesia tingkat fakultas dengan peserta dari beberapa prodi, FMIPA, dan sudah ada hasilnya, sudah ada juaranya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kami mengucapkan terima kasih. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketiga dewan juri. Yang pertama, kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Beni Pinontoan MSc. Kemudian yang kedua, dewan juri kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Herni Simbal MSI, dan dewan juri ketiga Bapak Dr. Gerata Montuan MSI. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta mahasiswa. Ada 9 mahasiswa yang sudah mengikuti dan menyemarakan acara debat Bahasa Indonesia di siang hari ini. Jangan berkecil hati yang tidak juara, bukan berarti kalian tidak bagus atau kalian kalah, tapi memang harus lebih banyak belajar lagi. Dan jangan kecewa juga karena semua peserta akan mendapatkan sertifikat, dan yang juara 1, 2, dan 3 akan mendapat hadiah spesial dari ketua panitia. Dan jangan berkecil hati juga buat yang tidak juara, akan dapat bingkisan hiburan dari ketua panitia. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Selamat siang. Oke, terima kasih buat semuanya. Demikianlah kita sudah selesai. Terima kasih banyak buat semua, buat Profesor. Ada informasi tambahan. Ya. Ada informasi tambahan. Ya. Untuk yang juara 1, 2, dan 3, jadi nanti akan mengikuti tingkat Unsrat tanggal 27 Juli, jadi bersiap untuk mengikuti tingkat universitas. Jadi tingkat Unsrat, ya. Jadi jadi yang 3 Yosua dan Rizky dan Fitria, jadi ngoni mesti kompak sama-sama berdiskusi apa yang akan ngoni sampaikan nanti di sana. Jadi mesti bersatu ngoni. Jadi bersiap tanggal 27. Iya. Buat yang 3 pemenang, silahkan menghubungi WD3 untuk keberlanjutan. Oke, silakan Benar Luhut. Sudah selesai. Suaranya belum. Suaranya tidak ada. Suaranya Halo? tidak ada. Ya, sudah. Ya, sebenarnya sudah selesai semuanya. Masalah hadiah tunggu nanti akan dihubungi. Untuk juara 1, 2, dan 3 nanti akan mendapat hadiah, dapat uang. Jadi nanti ini baru mau disampaikan ke dekan. Jadi kalau saya ada bikin catatan, untuk juara 1 dapat 1 juta, juara 2 dapat 750, juara 3 dapat 500. Itu mau diusulkan. Doi pulsa. Kasih sih. Beras sudah. 1 karung itu, Rizky. Rizky
tetap semangat ya. Ayo, semangat. Tetap semangat. Oke, sudah boleh lab semuanya. Terima Oke, kasih. dadah.